tentang arti dan makna kehidupan. Melangkah dengan hati dan jiwa penuh tanya. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Hidup kita dan kini telah aku temukan jawabannya. Kini ku akan langkahkan kaki meraihnya. Di sinilah bahagia akan ku temukan. Hingga jikalau dan kini telah aku temukan jawabannya. Di sinilah bahagia akan ku temukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya yang sudah hadir di room Zoom ini, kita tunggu ya Ustadznya sampai masuk di room. Setelah itu nanti akan saya buka. Jadi teman-teman silahkan ajak nih teman-teman yang lainnya untuk segera bergabung di room ini. Jadi teman-teman mohon bersabar ya. Mencari tentang arti dan makna kehidupan, melangkah dengan hati dan jiwa penuh tanya. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Hidup kita dan kini telah aku temukan jawabannya. Kini ku akan langkahkan kaki meraihnya. Disinilah bahagia akan ku temukan. Imaji dan kini telah aku temukan jawabannya. Disinilah bahagia akan ku temukan.
sarang melangkah dengan hati dan jiwa penuh tanya. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Hidup kita dan kini telah aku temukan jawabannya. Kini ku akan langkahkan kaki meraihnya. Disinilah bahagia akan ku temukan. Hingga jikalau dan kini telah aku temukan jawabannya. Disinilah. Oke, teman-teman semuanya, sambil menunggu Ustadz Syarba ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sebelum kita ya memulai kajian pada malam hari ini, dan karena juga Ustadz Syarba ini belum masuk di room kajian ya, kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau sehingga beliau bisa bergabung bersama kita pada kajian malam hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ya kajian pada malam hari ini, karena di sini mewakili teman-teman ngaji Banjarbaru, di sini mau berkenalan ya dengan teman-teman semuanya, walaupun kita online, tapi kita masih bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa membalasnya ya di kolom chat. Jadi silakan teman-teman semuanya tulis di kolom chat teman-teman berasal dari mana. Karena saya lihat ya di DM Yuk Ngaji, alhamdulillah itu tidak hanya dari Kalimantan Selatan atau bahkan tidak hanya di Banjarbaru, ada teman-teman yang lainnya yang pada malam hari ini ikut serta dalam kajian pekanan Yuk Ngaji Banjarbaru. Silakan teman-teman semuanya, insya Allah. Oke, Fadil dari Banjarbaru Kalsel. Oke, yang lainnya silakan. Ini peserta ada 43. Dan kajian akan kita mulai ya setelah teman-teman semuanya menuliskan di kolom komentar mungkin bisa nama terus asalnya dari mana.
Oke, sudah mulai masuk, masih 6, masih 7 ya yang masuk ya dari 44 peserta, ya mungkin 40 peserta lah. Oke, Masya Allah ini pesertanya ya. Nah, beneran kan? Nggak hanya dari Banjarbaru. Oke, ntar. Oke, Masya Allah. Dari Kalsel, dari Balikpapan, ada yang dari Kapuas, dari Banjarmasin, dari Banjarbaru. Terus dari mana lagi nih? Masya Allah, Husnul dari Samarinda. Alhamdulillah dengan kajian online ini ya, Allah memudahkan kita untuk bersilaturahmi. Masya Allah, ada yang dari Yogyakarta, Sungai Tabuk, Banjarmasin. Rahma dari Tanah Bumbu. Masya Allah, ada yang dari Medan juga ya. Martapura, berdekatan nih, Tanjung. Dari Tapin. Oke, Alhamdulillah ini sebagian sudah masuk. Silahkan teman-teman semuanya yang belum berkenalan di kolom chat. Silahkan teman-teman semuanya ketikkan nama dan asalnya dari mana. Oke, apakah Ustadz Sarba ini sudah ada di... Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz Sarba ini sudah berada di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Suara Ana jelas Ustadz. Oke, Alhamdulillah karena Ustadz Sarba ini sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Mungkin sebelum saya memulai ya, di sini mungkin ada beberapa peraturan dari kami untuk kajian pada malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya sebelum bergabung atau mungkin teman-teman yang sudah bergabung lebih mantap lagi ya jika teman-teman berwudu terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan pada malam hari ini itu lebih berkah. Dipersilahkan untuk minum atau makan cemilan sebelum berlangsung acara. Namun saat acara dimulai, makanannya disimpan dulu ya dan fokus ke acara dan tetap boleh minum. Pastikan baterai atau handphone atau laptop dan kuota teman-teman semuanya dalam kondisi yang stabil. Terus berpakaian sopan dan menutup aurat. Peserta diharapkan untuk mematikan suara atau memute-kan selama proses acara berlangsung. Peserta diharapkan mengaktifkan video selama acara berlangsung ya. Oke, jadi teman-teman semuanya yang bisa mengaktifkan videonya bisa untuk mengaktifkan mulai dari sekarang. Oke, Alhamdulillah karena Ustadz Sarbi ini sudah berada di tengah-tengah kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, dua kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga kenikmatan iman Islam ini Allah berikan kepada kita semuanya, sampai mana ajal kita datang. Dan dengan kenikmatan kesehatan pula inilah kita gunakan untuk hadir di majelis ilmu, yang merupakan salah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dalam setiap aktivitas kita di dunia ini menjadikan Rasulullah sebagai sebaik-baiknya suri tauladan, dan semoga kelak Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali ya setelah mungkin beberapa pekan, beberapa kajian kita tidak bisa melaksanakan kajian pekanan karena ada musibah ya, dan mungkin teman-teman semua, teman-teman relawan, teman-teman panitia. Apa mau irama banyak kalau? Ini. Kamera depan sama lagi. Kayak cakep betul. Ada tahu aja itu. Nah, pengen tuh jauh jadi jangan.
Oke, ternyata mic saya yang ke-mute ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita mengkaji ilmu bersama teman-teman komunitas Ngaji Banjarbaru. Dan mungkin tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke agenda atau acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Fadil. Kepada Hina Fadil, Anda persilahkan. Tafadhol Ahi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, baik teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semuanya sudah gak sabar ya untuk kita sama-sama mendengarkan kajian pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Sarba ini. Oke, sebelumnya baik untuk teman-teman peserta kajian pada malam hari ini, teman-teman ya bisa men-share keseruan, kebahagiaan yang kalian rasakan pada teman-teman yang lainnya, karena kebahagiaan akan menjadi nilai pahala ketika kita menceritakan ke yang lain. Gimana sih dengan cara gimana teman-teman bisa melakukan, yaitu dengan cara yang pertama meng-capture atau screenshot ya kajian pada malam hari ini. Lalu teman-teman bisa membuat caption semenarik mungkin tentang kebahagiaan atau manfaat yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini. Share kebahagiaan kalian di sosmed yang ada dan jangan lupa tag akun IG Yuk Ngaji Banjarbaru ya.
Kalau teman-teman ingin mendapatkan giveaway pada malam hari ini, teman-teman bisa juga untuk membuat resumen kajian semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan jangan lupa tag akun IG atau Instagram Yub Ngaji Banjarbaru, dan tag juga ya ke 5 teman dekatmu. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin tidak perpanjang lebar lagi, sudah jam 9, dan insya Allah di sini selanjutnya akan dibawakan oleh Ustaz Sarba ini, dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan temanya ya, cara aku mencintaimu. Mungkin teman-teman semuanya sudah nggak sabar biar nanti Ustaz Sarba ini yang akan menjelaskan apa sih maksud dari caraku mencintaimu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baru sampai di pondok tadi Masya dalam Allah. perjalanan terlambat 15 menit tadi, mohon maaf ya. Iya, ada apa Ustaz. Ulun kira tadi ke Martapura Ustaz, ternyata ke pondoknya ya Ustaz. Kenapa? Ulun kira tadi pian ke Martapura Ustaz, ternyata ke pondok ya. Iya, tadi dari pondok, habis itu mau jemput anak tapi nggak jadi. Ada kemacetan cukup parah tadi di Jalan Ahmad Yani. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, perjuangan Ustaz Sarba ini ya untuk bagaimana berada di tengah kita semuanya. Oke Ustaz, persilahkan kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, nih teman-teman udah banyak yang hadir ya. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Mas Prasetyo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi malam ini. Temanya tadi caraku mencintaimu ya. Sebenarnya kalau dari segi umur ya, dari segi umur saya udah agak lewat ini membahas tema seperti ini. Masya Allah, tapi enggak apa-apa. Kalau nggak live Zoom ini mungkin nggak bisa hadir saya. Kalau untuk acara-acara tatap muka. Jadi alhamdulillah sekarang masih bisa menyempatkan untuk ikut memberi materi karena sekarang hampir semua majelis-majelis ya dilaksanakan secara online. Jadi saya bisa ikut ngasih materi, alhamdulillah. Nah ini saya juga disclaimer dulu karena saya di pondok dan saat yang bersamaan ini di masjid pondok sedang ada majelis yang dipimpin oleh istri saya sama salah satu ustadzah namanya Ustadzah Maulidah. Kalau nanti ada bocor kayak gitu suara-suara dari mikrofon dari speakernya masjid itu tembus, jadi mohon maaf nanti ya. Caraku mencintaimu. Itu kan saya ketawa kan jadinya kalau ngebahas kata cinta itu. Ini fokusnya mau ke arah mana nih? Oke. Untuk fokusnya sih, yang pertama Ustaz, karena emang ini sudah masuk bulan Februari ya Ustaz ya. Oh iya. Oke. Nah, mungkin untuk pembukaan seperti itu, dan mungkin yang selanjutnya ya tadi terkait dengan bagaimana cinta itu fitrah, terus Islam itu mengatur tentang cinta itu sendiri, dan kemudian cinta itu perlu bukti Ustaz. Nah, dalam Islam itu bukti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa sih Ustaz? Nah, kayak gitu Ustaz. Ya. Oke. Jadi ini sering banget ya ditanyakan. Kalau di pondok kami itu ada setiap malam Senin majelis MN namanya, majelis ngopi. Di majelis itu banyak itu pertanyaan santri tentang ya perasaan yang sudah mulai muncul di kalangan mereka ya. Wajarlah udah mulai tumbuh remaja ya kan. Udah mau dewasa. Nah, sering bertanya mereka bagaimana cara menghilangkan perasaan seperti itu. Nah, jawaban saya adalah itu sesuatu yang memang nggak bisa dihilangkan sih.
nggak bisa dihilangkan dan nggak perlu juga untuk dihilangkan karena kita tidak mempertanggungjawabkan tentang rasa, tentang perasaan yang ada itu fitrah sebagaimana tadi disebutkan. Tadi untuk hal-hal yang sifatnya masuk ke dalam hati itu di luar dari kendali kita. Ayat yang saya baca di awal tadi, di pembukaan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah adalah yang menurunkan anzala as-sakinah, menurunkan rasa tenang. Nah, sebagaimana rasa-rasa lainnya itu pemberian Allah. Rasa tenang, rasa tentram, rasa mencintai seseorang dan lain sebagainya itu adalah fitrah. Ini adalah hal yang sepertinya tidak mungkin tidak diketahui oleh teman-teman semua. Ya pasti fitrah. Jadi sesuatu yang tidak perlu dimatikan, tidak perlu dihilangkan. Tugas kita adalah mengelola. Ya kadang-kadang dia tuh perasaan-perasaan tersebut datang tidak pada keadaan-keadaan yang ideal, tidak pada keadaan-keadaan yang pas gitu. Misalnya perasaan itu muncul di kalangan santri yang masih kecil ya, masih umur belasan, 15, 14 yang kalau dipikir-pikir penyalurannya untuk menikah itu ya masih jauh sekali. Nah, itu juga keadaan-keadaan ya perasaan tersebut muncul secara tidak ideal. Juga misalnya muncul kepada orang yang tidak memungkinkan untuk diwujudkan ya dan lain sebagainya, maka ini bukan tugas kita bukan menghilangkan perasaan itu, cukup dikelola saja. Dia adalah fitrah, dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu kan pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa istri yang paling dicintainya, siapa wanita yang paling dicintainya. Rasulullah kan istrinya ada beberapa, itu ada banyak. Ternyata jawab beliau, ya beliau tidak bisa mengendalikan, beliau tidak berkuasa atas apa yang dikuasai Allah atas diri beliau, yaitu tentang hati beliau, perasaan beliau, cenderungnya kepada siapa itu nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Maka insya Allah itu bukan hal yang menjadi beban bagi kita di akhirat nanti. Di akhirat tidak ditanya, kenapa kamu suka dengan ini, kenapa kamu suka dengan itu, ya itu insya Allah nggak akan memberatkan kita. Yang akan memberatkan kita adalah perasaan itu kita apakan. Dengan adanya rasa itu, apa tindakan kita, apa langkah kita. Kalau tindakan kita benar, maka insya Allah akan menjadi pahala bagi kita. Kalau tindakan kita keliru, itu akan menjadi dosa. Banyak kisah dalam Al-Quran atau dalam hadis tentang orang-orang yang diuji Allah dengan perasaan cinta. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau masih menjadi budak di rumahnya Al-Aziz Al-Misri, ya, seorang pembesar atau bangsawan di Mesir. Ini ulama ikhtilaf ya tentang siapa sebenarnya dia, apakah raja, apakah gubernur, apakah menteri atau apa. Pokoknya dia orang besar di Mesir, si laki-laki itu. Nah ternyata kan istri si pembesar itu yang sering disebut namanya sebagai Zulaikha, walaupun juga lagi-lagi ikhtilaf ini. Ada yang tidak mau menyebut nama wanita tersebut karena Al-Quran membatasi penyebutan namanya sebagai Imra'atul Aziz, sebagai istri sang pembesar. Nggak disebut namanya Zulaikha atau apa. Tapi kita kenal namanya sebagai Zulaikha. Nah itu juga contoh tuh, gambaran bahwa dia diuji dengan perasaan cinta yang tidak pada tempatnya. Dia diuji dengan perasaan cinta yang tidak pada tempatnya. Yaitu si Zulaikha itu sudah punya suami gitu. Suaminya adalah Al-Aziz, seorang pembesar di Mesir. Ternyata dia menyukai budaknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang diuji hanya Zulaikha? Sebenarnya tidak. Yang diuji juga Nabi Yusuf alaihissalam, karena sebenarnya Nabi Yusuf pun menyukai juga kepada Zulaikha. Nah, sehingga datangnya cinta di saat yang tidak tepat itu adalah semata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sanggup atau tidak kita untuk mengelolanya. Nah, di awal sempat goncang itu ya, Zulaikha sempat goncang. Sampai kemudian terjadi sebuah fitnah kan, sebuah fitnah besar ya, Nabi Yusuf kemudian dijadikan tahanan di penjara. Itu karena kelemahannya Zulaikha dalam mengelola cintanya pada awalnya. Tapi kemudian di kemudian hari seiring dengan bertambahnya waktu gitu, dia bertaubat kan.
Nah, pada akhirnya diceritakan memang dia berhasil untuk bersama dengan orang yang diinginkannya. Itu satu kisah Zulaikha bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga banyak kisah lain, di antaranya kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga menggambarkan kisah cinta yang belum waktunya bahkan. Diceritakan bahwa mereka itu sudah saling menyukai sejak masih sangat muda, sejak masih belia. Ya, tapi masih suka-suka begitu saja. Masih suka yang ya kayak anak SMP suka dengan anak SMP lain gitu. Seperti itu. Tapi mereka menahan. Makanya ini cukup populer juga kisahnya. Suatu ketika Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, ya sambil lagi mereka duduk berdua gitu, wahai suamiku, kata Fatimah, aku mau jujur nih, tapi jangan marah ya, kata Fatimah. Kenapa, kata Ali? Sebenarnya sebelum aku menikah sama kamu, aku tuh pernah cinta mati sama seorang laki-laki, kata Fatimah. Itu kan marah Ali itu, marah tapi nggak bisa marah karena udah janji nggak marah. Kan kata Fatimah, janji nggak marah ya. Udah janji nggak marah Ali, tapi cemburu kan, pastilah mendengar istrinya sebelum menikah sama dia ternyata mencintai pernah cinta mati dengan seorang laki-laki. Nah, dalam cemburunya Sayyidina Ali bertanya, siapa dia? Kata Sayyidina Ali. Fatimah jawab, orang itu adalah kamu gitu. Artinya dari cerita itu menggambarkan bahwa Sayyidah Fatimah itu memang sudah menyukai Sayyidina Ali sejak sebelum mereka menikah. Sejak sebelum mereka tuh halal gitu. Rasa sukanya itu sudah ada. Tapi dikelola dengan baik. Nah, dalam cerita lain sebenarnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sudah sejak lama juga dalam tanda kutip menginginkan atau mengincar Fatimah. Sayyidina Ali sudah lama menginginkan Fatimah. Itu terjadi saat masih di Mekah bahkan. Saat Rasulullah SAW sedang sujud di dekat Ka'bah gitu, kemudian ada yang memukul kepala Rasul sampai berdarah, lalu dilumuri dengan jeroan perut unta. Nah, lalu saat itu Fatimah kan yang membersihkan kepala Rasulullah yang dilumuri jeroan unta itu. Kemudian diguyur pakai air, dibersihkan oleh Fatimah, lalu diperban. Dan Rasulullah masih dalam keadaan sujud itu. Dari kejauhan Ali melihat itu dan ada rasa berdebar gitu. Dia ketika melihat kejadian itu dia takjub dengan wanita yang bernama Fatimah itu. Nah, dari situ tergambar bahwa mereka berdua itu sebenarnya sudah saling menyukai sudah sejak sebelum halal gitu. Jadi rasa sukanya itu sendiri nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah apabila rasa suka itu mengantarkan pada kemaksiatan. Jadi biarin aja gitu. Biarin aja. Itu yang disebut oleh Mas Prasetyo tadi, cinta itu sebagai sesuatu yang fitrah. Sebagai sesuatu yang alamiah, biar aja dia datang. Bagian dari gharizah, bagian dari gharizatun nau. Kita bukan ini ya, bukan umat ruhbaniyah. Umat ruhbaniyah ya, kalau ruhbaniyah ya, ruhbaniyah, bukan umat yang menjalankan agamanya dengan cara kerahiban, enggak. Kalau dengan cara kerahiban, mencintai itu sudah pelanggaran. Merasakan cinta itu merupakan pelanggaran. Tapi bagi kita tidak. Bagi kita tidak. Justru dalam Islam sendiri, al-ishqu atau perasaan cinta yang sangat dalam, yang sampai-sampai kita tuh tersiksa dengan perasaan itu, kemudian mati dengan membawa perasaan itu syahid. Saking beratnya itu. Saking beratnya ujian kita dengan beban rasa cinta itu. Dia alami, dia fitrah, tetapi dia juga merupakan ujian bagi kita. Bukan tugas kita ya, ujian kita adalah menggunakan rasa itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Kenapa Allah ciptakan rasa cinta pada diri manusia dari laki-laki kepada perempuan? Nah, itu diantara cara Allah untuk melestarikan generasi manusia. Yang ini dirusak ya oleh masyarakat LGBT ya. Jadi laki-laki itu secara alamiahnya dibikin suka oleh Allah kepada wanita dan sebaliknya. Agar dari situ lestari manusia. Dengan adanya wanita dan laki-laki yang saling suka itu jadi lestari manusia.
Ya, kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu tidak perlu diserang itu negara. Jika sebuah negara banyak terjadi homoseksual atau lesbianisme, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, maka itu negara tidak perlu diserang, ya. Tidak perlu diserang, negara itu akan runtuh. Gara-gara apa? Ya mereka tidak akan punya lagi keturunan. Mereka tidak akan punya lagi generasi penerus yang akan menyelamatkan bangsa mereka, negara mereka. Nah, maka potensi atau alam fitrahnya cinta tadi itu diciptakan Allah, dimasukkan ke dalam hati kita untuk mencapai tujuan pelestarian umat manusia. Makanya ada gharizatul baqa itu tadi. Gharizatul baqa itu untuk melestarikan umat manusia. Nah, ya cuma masalahnya dia itu kadang-kadang nggak selalu kayak gini, nggak selalu bersambut gitu, nggak selalu bersambut. Disitulah ujiannya. Kita ada seorang perempuan menyukai suami orang, atau ada seorang laki-laki menyukai istri orang, itu ujian dari Allah tuh, ujian dari Allah, sanggup atau enggak kita menjalani. Nah itu poin pertama, cinta adalah fitrah. Yang kedua, cinta adalah ujian. Mas Prasetyo, apa lagi ya yang perlu disampaikan? Halo Mas Prasetyo, ya? Itu Islam mengatur tentang ghariza tadi sudah ya, Ustaz ya? Ya. Mungkin cinta itu perlu bukti. Oh ya. Pembuktian cinta itu sendiri, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Pembuktian cinta terhadap siapa nih maksudnya nih? Terhadap mungkin umum ya, Ustaz ya, mungkin bisa teman atau bahkan ya mungkin sudah punya pasangan atau dan sebagainya sama Allah dan Rasulnya gitu. Nah, buktinya itu gimana sih, Ustaz gitu? Ya. Ini menarik ya, cinta itu cinta dan benci sama ya. Dia itu sebanding. Cinta itu mengakibatkan kita akan menyukai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Nah, gimana nih? Agak ribet kalimatnya nih. Jadi kalau kita suka sama orang, maka hal-hal yang dia sukai itu akan kita sukai juga. Kalau kita benci kalau kita suka sama orang, hal-hal yang dia benci itu akan kita benci juga. Nah, ini kita perluas konteksnya nih. Seorang suami kepada istri. Saya sendiri misalnya, pengalaman saya ketika saya sebelum sama istri, artinya ketika saya masih bujangan, masih jomblo, itu saya tuh suka sekali makan buah durian. Ini sempat saya tulis nih di buku, judulnya Badai Inspirasi ya. Saya suka sekali makan buah durian, tapi saya nggak tahu ternyata istri saya itu orang yang bukan sekedar nggak suka, tapi dia kalau makan atau mencium aroma durian dalam rentang waktu yang cukup lama, dia pingsan tuh. Dia bisa pingsan. Jadi nggak sekedar benci tuh, sampai pingsan levelnya kalau dia makan durian. Maka saya nggak bisa makan durian lagi. Akibatnya saya pun jadi nggak suka sama durian. Sampai sekarang nggak suka lagi. Nggak suka lagi buah durian. Gara-gara apa? Gara-gara istri saya nggak suka buah durian. Jadi itu kita perluasan itu konteksnya. Pokoknya kalau ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menyukai juga apa yang dia suka dan membenci juga apa yang dia benci. Murid kepada guru juga gitu. Kenapa misalnya ada seorang murid yang pada awalnya misalnya dia nggak biasa pakai jam tangan. Misalnya, ini kalau di pondok saya nih. Nah, murid-murid saya pada awalnya nggak suka pakai jam tangan. Tapi karena saya adalah penyuka jam tangan, setiap ketemu mereka saya selalu pakai jam tangan. Setiap mengisi majelis saya selalu pakai jam tangan. Selalu nih arloji. Lama-kelamaan, para santri itu juga sama tuh. Karena apa? Karena yang disukai gurunya dia juga suka. Saya lihat sekarang mungkin 70-80% santri, baik laki-laki maupun perempuan, itu pakai jam tangan. Jadi apa yang disuka, itu akan ikut-ikutan disuka. Itu diantara wujud cinta. Nah, cinta kepada pasangan, cinta kepada guru, bahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu membuat kita pasti jadinya kita menyukai apa-apa yang disukai Allah. Kalau sudah tumbuh rasa cinta pada Allah di hati kita, maka dijamin semua perintah Allah itu akan menjadi lezat bagi kita dan semua larangannya itu akan menjadi menjijikkan bagi kita. Semua yang dia suka akan kita suka, semua yang dia benci akan kita benci. Nah, itu diantara rumusnya cinta itu. Ya, mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Ini kalimatnya ribet nih. Membenci apa yang dibenci oleh orang yang dicintai. Itu sudah fitrahnya. Sudah pasti itu. Jadi omong kosong ketika kita bilang cinta sama Allah misalnya, bilang cinta sama pasangan kita. Tetapi kita terus-menerus melakukan apa yang dibenci oleh orang yang dicinta kita. Berarti cinta kita tuh osong komong gitu. Ya, Sofia. Tuh ada.
Osongkomong itu. Kalau kalau kita bilang cinta, ternyata kita setiap hari terus-menerus melakukan apa yang dibencinya. Dibenci oleh pasangan kita aja misalnya. Ya. Misalnya saya sudah tahu nih istri saya itu nggak suka durian. Lalu setiap hari misalnya saya beli parfum yang aroma durian gitu. Misalnya. Bikin pop ice rasa durian. Bikin Indomie rasa durian walaupun nggak ada ya. Apapun itu. Tiap hari makan pancake durian. Sarden rasa durian gitu. Itu namanya omong kosong itu cintanya. Itu sama kayak cinta kita kepada Allah, bilang kita cinta Allah, tapi tiap hari kita langgar larangannya. Tiap hari kita tinggalkan perintahnya. Itu osong komong gitu. Omong kosong. Bilang cinta sama Rasul. Ini bulan Isra Mi'raj ya. Bulan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi setiap hari semua syariat yang beliau bawa kita langgar. Bahkan pernah ya kita waktu itu melihat ada rombongan ini Maulid Al-Habsyi itu ya, rombongan Habsyi. Yang mereka begitu khusyuk menyanyikan syair-syair, tapi ternyata pada saat jamnya sholat, ya saat jamaahnya sholat, mereka para timnya itu malah duduk-duduk di mobil, di angkot yang mereka naiki waktu itu. Itu kita melihat sendiri dengan mata kepala. Jadi itu bukan cinta yang sebenarnya, itu cinta yang omong kosong. Cuma bilang, wahai istriku, aku benar-benar mencintaimu, tapi ternyata kita khianati dia. Itu sama dengan, ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi kita sengaja melakukan yang dibenci Rasul. Atau ya Allah, aku benar-benar mencintaimu, tapi setiap hari kita bermaksiat kepadanya. Itu cinta yang omong kosong. Itu cinta yang omong kosong. Kemudian, ini sering ada jokes kan ya. Ada jokes kayak gini apa ya. Yang tampan kalah dengan yang perhatian. Pernah kan dengar itu? Yang tampan kalah dengan yang perhatian. Ini ada jokes. Cowok yang tampan akan diserobot oleh cowok yang perhatian. Logikanya gini, maksudnya ini ada perempuan, kemudian ada dua laki-laki. Satu laki-laki ini tampan, tapi dia tidak memberikan perhatian apa-apa. Tidak pernah menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Yang kedua, dia selalu memperhatikan, nanya sudah makan atau belum. Tapi yang nanya cuma sudah makan atau belum, minumnya nggak ditanya. Jadi akhirnya si perempuan itu kabungkalanan, ujar orang Banjar. Karena cuma ditanya sudah makan atau belum, minumnya enggak. Makanya saya biasanya kalau lewat di asrama santri ya, lewat di asrama santri lagi makan, yang saya tanya biasanya, mereka bilang, Abi makan Bi. Saya langsung tanya, udah minum belum? Kata saya. Karena minum itu penting ya. Nah, jadi dia yang tampan akan kalah dengan yang perhatian. Nah, tapi yang perhatian itu akan kalah dengan yang memberi kepastian. Yang memberi kepastian akan kalah dengan yang nekat datang. Nah, di antara empat ini, orang wujud cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita mencintai seorang lawan jenis, laki-laki menyukai perempuan, yang menang di antara ini, mau yang tampan kah, yang perhatian kah, yang memberi kepastian kah, yang akan menang adalah yang datang. Saya banyak menyaksikan ada orang-orang yang dia pendekatannya lama pendekatannya. Tahu-tahu si perempuan nikah sama yang lain. Itu gara-gara si perempuan didatangi oleh orang yang betul-betul berani. Ini ada kisah nih, sudah pernah saya ceritakan juga di hadapan anak-anak saya ini. Ada kisah seorang laki-laki yang berani sekali. Dia bilang sama si perempuannya, ukti, perempuannya di luar kota ya, perempuannya di luar kota, orang tua perempuannya di luar kota. Dia bilang, ukti, saya mau ke rumah antum, ke rumah anti gitu, ke rumah orang tua anti. Minta alamatnya, minta nomor telepon orang tua anti. Dikasih sama si perempuan. Buat apa kata si perempuan? Saya mau ngelamar kata dia. Padahal nggak ada omong-omongan apa sebelumnya. Tahu-tahu begitu aja. Dikasih alamat, dikasih nomor, lalu dia berangkat naik pesawat. Sampai ke sana, niatnya kan ngelamar. Lalu bilang, Assalamualaikum Pak, gitu. Saya mau melamar putri Bapak. Kemudian si Bapak ini, yang dia tidak tahu, si Bapak ini adalah orang alim, orang berilmu, orang yang paham agama. Jadi kata si Bapak, putri saya sudah tahu belum rencana kamu? Sudah tahu Pak, kata dia. Ini teman saya sendiri nih, pengalaman teman saya sendiri. Sudah tahu Pak, kata dia. Saya konfirmasi dulu ya, kata si Bapak. Lalu ditelepon si perempuan yang di luar kota tadi, di kota asal, di kota tempat kuliahnya. Ini mahasiswa mereka tuh. Ditelepon, nak, ini ada laki-laki namanya Fulan bin Fulan.
datang ke rumah kita, ngelamar kamu, katanya kamu sudah setuju, betul atau tidak? Betul Pak, kata si perempuan. Mendengar itu, langsung dipanggil 2 orang saksi, perempuannya masih di Banjarmasin waktu itu. Bapak perempuan ini di kota lain, di Kalimantan, seingat saya sih ya, di Kalimantan Timur. Kemudian dipanggil 2 orang saksi, saat itu juga dinikahkan, tuh kan? Jadi yang tampan kalah sama yang beri perhatian, yang beri perhatian kalah dengan yang beri kepastian, yang beri kepastian kalah dengan yang datang, gitu. Kalah dengan yang berani melamar langsung, menjadikan gitu, mewujudkan. Nah habis itu selesai, akad nikah selesai, sah udah jadi suami istri, si ikhwan atau si laki-laki pulang ke Banjarmasin, naik pesawat, sampai di bandara dia nelpon kepada si perempuan tadi. Tolong jemput saya di bandara, saya sudah sampai. Si perempuan panik, kan nggak boleh, kita bukan mahram, kita belum sah, belum halal. Udah, kata si laki-laki, udah, kemarin udah dinikahkan gitu, udah jadi. Ada, sesederhana itu dia. Nah itu contoh orang yang serius tuh, orang yang sungguh-sungguh. Makanya ini para akhwat ya, para akhwat yang hadir di majelis ini, waspadalah dengan modus-modus para buaya berjenggot lah. Saya berjenggot ya. Waspada dengan modus-modus perhatian mereka. Nanyakan sudah makan atau sudah tahajud atau belum. Janganlah, jangan tergoda, jangan tertipu. Yang kayak gitu nggak akan serius. Ini pernah terjadi juga nih ya. Ini pelajaran buat para akhwat. Ada seorang laki-laki yang dia sudah ngelamar ini sifatnya, ngelamar ke orang tua, ke satu perempuan. Ternyata dia takut. Jadi sebelum dia menyatakan kepada perempuan si A itu, dia tuh udah mempertimbangkan ada kemungkinan ditolak. Nah, jadi dia lamar juga si B. Lamar juga si B. Habis itu lacak, ternyata sampai si E. Jadi ada 5 orang bersamaan yang dia lamar. Ada 5 orang. Ini buat para akhwat ya. Jadi dia tuh kayak laki-laki yang masang jaring atau masang banjur kalau orang Banjar itu. Masang pancingan, ya, masang jebakan gitu di 5 tempat. Nah, mana yang kena itu yang beruntung kan. Itu yang dia merasa gimana ya maksudnya. Ada istilah banjur kalau di tempat saya itu banjur. Banjur itu kayak masang pancing tapi nggak ditunggu gitu. Dibiarkan begitu aja. Kalau pasang 5 ya harapannya 1 kena lah gitu. Nah itu laki-laki yang kayak gitu ada tuh. Ada. Dan itu teman saya, laki-lakinya teman saya, perempuan-perempuan yang jadi korban juga teman saya. Teman saya. Masya Allah, sayang sekali laki-laki itu dan para perempuan itu mereka kan aktif di sebuah di sebuah majelis atau jamaah gitu. Sampai-sampai orang tua si perempuan merasa dikhianati atau dikecewakan kayak gitu, anaknya dipermainkan kayak gitu. Punya komitmen. Nah, kata si bapak, pokoknya kamu boleh terima siapa saja untuk jadi suami kamu, asalkan jangan dari jamaah itu. Nah, akhirnya kan jamaahnya yang kena. Jamaahnya yang kena karena kelakuan si laki-laki itu tadi. Organisasinya kena, jamaahnya kena, kelompoknya kena. Gara-gara kelakuan 1 orang. Ya. Walaupun boleh aja itu, nggak dilarang, tapi jelek gitu. Jelek yang dia lakukan itu. Boleh nggak kita ngelamar orang kemudian nggak jadi? Ya boleh kan? Boleh. Sekali 2 boleh nggak? Ya boleh. Tapi jelek. Kasihan perempuan. Tadi ada yang komen di situ. Buaya darat WK katanya. Terlihat tadi di sini. Ya itu, ada itu. Buaya daratnya berjenggot, berpeci. Aduh, saya semua itu ya. Memberikan perhatian, memberikan tidak jarang loh itu orang yang sudah beristri. Tidak jarang yang kayak gitu orang yang sudah beristri. Bahaya. Nah, itu diantara ini pesan ya bagi si perempuan ya, agar lebih berhati-hati. Karena sekarang zaman medsos, kalau zaman saya dulu agak susah ya untuk kayak gini-ginian. Dulu untuk bisa komunikasi itu harus rela malu banget itu. Rela malu banget karena nanya nomor HP-nya ada nggak, atau nomor teleponnya ada nggak, telepon rumah. Sekali nelpon yang ngangkat orang tuanya, kan malu tuh.
Jadi dulu agak susah untuk jadi buaya. Kecuali niat betul ya, memang sudah genetiknya dia buaya, ya buaya dia. Gimana pun caranya dia akan berhasil. Kalau sekarang mudah. Ada Instagram. Dari Instagram DM. Dari DM dapat nomor WA. Dari nomor WA berlanjutlah terus. Dan ini banyak terjadi ya. Ini banyak betul. Banyak betul. Nggak cuma di tempat kita. Nggak cuma di tempat kita. Bahkan, ini buat para perempuan. Yang modus-modus kayak gitu juga banyak. Yang ternyata dia sebenarnya bukan ikhwan gitu. Tapi menyamar menjadi ikhwan. Menyamar menjadi anak pengajian. Kayaknya terkait cinta yang perlu bukti, itu deh yang bisa saya sampaikan. Perlu keseriusan. Oh iya, terakhir tambahan. Kalau kita ingin mewujudkan rasa cinta kepada lawan jenis kita ya, ingin membuktikannya, mewujudkannya, itu jangan sampai diwujudkan dengan cara yang haram. Agak mirip dengan orang yang mau berwudu. Wudu itu kan kebaikan. Wudu itu kan amal soleh. Tapi dia wudunya pakai air kencing. Itu. Ingin mendapatkan sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang buruk. Maka kepada teman-teman yuk ngaji ini, kalau saran saya sih, kalau memang ingin mendapatkan cinta yang diridhai Allah, tempuhlah jalan yang diridhai Allah pula. Kalau ingin dapat pasangan yang diridhai Allah, carilah di tempat atau di lingkungan yang diridhai Allah juga. Kalau ingin dapat keluarga yang diridhai Allah, bangunlah dalam niat untuk meraih ridha Allah juga. Saya punya, ini bukan teman nih, kenalan. Ya saya kenal maksudnya. Saya kenal orang di sebuah daerah. Jadi dia itu terlalu sering datang ke tempat prostitusi. Terlalu sering. Kayak sampai punya kartu anggota kali ya dia. Punya kartu diskon ke prostitusi. Dulu waktu masih ada. Nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak ya prostitusi. Sering datang ke sana, punya satu langganan dia. Maksudnya satu tempat yang, satu perempuan yang sering dia datangi. Ternyata lama-kelamaan dia kawinnya sama perempuan itu. Artinya ketika kita, kaitannya dengan cinta ya, ketika dia memilih, mencari di tempat yang kotor, ya dapatnya yang kotor itu juga. Kalau mencari di tempat yang bersih, insya Allah dapatnya yang bersih juga. Saya nyari di masjid, nyari di lingkungan-lingkungan yang baik, insya Allah dapatnya yang baik. Kayak orang mau beli permata, ya ke toko permata. Kalau ke toko arang, ya dapatnya arang. Kalau ke toko alat pancing, ya dapatnya mungkin umpan ikan gitu. Tapi kalau mau dapat permata, datanglah ke toko permata. Kalau mau mencari yang baik, carilah di tempat yang baik-baik. Gitulah. Insya Allah itu, Mas Prasetyo. Silakan. Ya, Ustaz. Insya Allah ya, itu tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Sarba ini pada kita semuanya. Mungkin teman-teman semuanya sudah ada juga nih yang mungkin menyiapkan pertanyaannya, entah sebelum kajian atau bahkan setelah kajian ini, atau pada saat kajian ini. Mungkin teman-teman bisa dipersilahkan ya, untuk bertanya bisa di kolom chat atau bisa untuk langsung bertanya kepada Ustaz Sarba ini. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Ustaz, mungkin di sini Ana bertanya nih, kenapa sih Ustaz kalau emang dikaitkan dengan Valentine's Day itu sendiri, itu mungkin banyak pertentangan di ya mungkin agama kita sendiri, agama Islam terkait Valentine's Day itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih Ustaz yang mungkin yang bertentangan dengan agama kita itu sendiri, Ustaz? Valentine's Day bukan budaya kita ya. Budaya kita adalah beli gorengan 5 bayarnya 2. Itu budaya kita. Beli pentol 5 bayarnya 2. Kalau Valentine's Day bukan budaya kita. Budaya kita adalah buang sampah sembarangan. Nggak, saya lagi ngaco lagi. Kenapa jadi jangan Valentine's Day? Itu bisa carilah di Google banyak itu. Karena itu bukan berasal dari tradisi Islam, bukan berasal dari syariat Islam, bahkan itu berasal dari tradisi orang-orang kafir. Ada banyak versi lagi, bahkan pernah ya saya dulu waktu masih bikin majalah, satu edisi itu khusus membahas Valentine's. Jadi teman-teman saya itu survei, riset dia. Ternyata di setiap budaya Valentine's Day itu beda-beda. Ada di Denmark, ada di
Perancis, ada di Cina dan lain sebagainya. Termasuk awal sejarah masing-masing Valentine's Day itu beda-beda. Ya, beda-beda. Cuma yang paling populer kita dengar itu adalah yang dari festival Lupercalia itu. Festival Lupercalia atau Lupersalia. Saya nggak tahu gimana cara baca yang benar karena bukan bahasa kita. Ya di festival itu yang apa namanya? Yang laki-laki perempuan itu bebas one night stand gitu. Khusus di hari itu mereka berpasang-pasangan gitu. Dan bebas melakukan apa saja, naudzubillah min dzalik ya. Banyaklah yang mereka lakukan. Sampai yang biasa dilakukan oleh suami istri. Kalau mereka cocok, mereka diteruskan gitu. Nah, itu ada satu versi. Ada versi lain yang mengatakan bahwa dulu ada zaman di mana laki-laki perempuan dilarang saling mencintai gitu. Dilarang. Lalu ada seorang pendeta yang bernama Santo Valentinus atau Santo Valentine yang mengawinkan beberapa pasang anak muda yang saling cinta, kemudian dia dibunuh oleh raja atau dia dibunuh oleh siapa saya lupa. Pokoknya itu berasal dari sejarah orang-orang kafir. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya itu jelas itu bukan dari kita. Sedangkan sudah populer juga kita tahu bahwa Rasulullah bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru biqaumin, man tasyabbaha biqaumin, siapa saja yang meniru suatu kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kalau ada sekelompok kalau sudah ada tradisi terdahulu, Valentine's ini tradisi orang terdahulu, kemudian kita mengikuti, ya sama saja kita menjadi orang-orang tersebut, menjadi bagian dari kelompok orang-orang tersebut. Cuma ini banyak dibantah, argumen ini banyak dibantah oleh orang, bahwa loh kan kita cuma apa salahnya saling cinta gitu, apa salahnya mengkhususkan satu hari untuk mengistimewakan cinta. Bagaimana kalau yang halal katanya, suami sama istri saling tukar coklat di hari Valentine dan lain sebagainya. Nah, ya kayak gini-gini yang bikin repot nih. Ya, bantahan-bantahan yang sebenarnya nggak perlu karena kita tuh bisa kapan aja kayak gitu sama pasangan kita. Kenapa harus memilih tanggal yang sudah menjadi tanggal khas orang kafir? Ya. Memang bukan hari raya bagi mereka tanggal 14 Februari itu. Memang betul ya tanggal 14 Februari ya, saya sampai lupa tanggal yang dirayakan orang itu, tanggal itu ya? Iya, betul, Zat. Betul ya. Sampai lupa saking udah lamanya saya ngurusi urusan begini. Tema-tema seperti ini. Udah ketuaan saya sebenarnya untuk ngebahas tema yang cinta-cinta kayak gini. Nah, itu bukan dari kita, kemudian ketika kita mengamalkan tradisi orang-orang terdahulu, maka orang-orang selain kelompok kita atau selain kaum kita, selain bangsa kita, selain agama kita, maka berarti kita termasuk kelompok mereka. Dua faktor. Kemudian yang ketiga, fakta menunjukkan banyak sekali mudarat yang ditimbulkan dari kegiatan ini. Ya, kalian bisa cek nanti ya, cek nanti efek-efek yang dilaksanakan, efek-efek yang terjadi gara-gara dilaksanakannya Valentine's Day itu, gara-gara party-party Valentine's Day. Memang banyak terjadi perzinahan di sana. Dulu ada teman saya nggak usah sebut namanya. Ini teman saya orang baik yang mencoba survei kecil-kecilan gitu. Jadi pada malam Valentine's, malam tahun baru, dua macam malam ini, teman saya itu keliling Indomaret sama Alfamart, keliling. Jadi mampir ke setiap Indomaret dan Alfamart. Satu yang dia tanyakan. Mohon maaf nih saya sebut ya. Kondom ada nggak gitu. Teman saya keliling. Dan ajaib gitu. Habis. Sold out itu. Kondom-kondom yang ada di Indomaret dan di Alfamart itu. Di malam Valentine. Jadi itu menunjukkan bahwa itu akan mereka lakukan gitu. Nggak mungkin kan mereka beli itu banyak-banyak buat bikin balon. Kayaknya enggak deh. Banyak-banyak beli kondom di Alfamart ternyata bukan buat bikin balon. Enggak mungkin. Dugaan kuat memang itu dilakukan untuk melakukan perzinaan di malam tersebut. Nauzubillah min dzalik. Itu mudarat-mudarat yang ditimbulkan. Apa ya? Enggak ada gunanya sih menurut saya. Enggak ada gunanya. Kayak norak sih. Lebih tepatnya norak gitu. Ngapain kayak gitu kita ngikuti budaya orang? Enggak penting juga. Nggak sesuai syariat kita juga. Lagi pula kita nggak mesti mengkhususkan satu hari gitu untuk menyatakan cinta atau mengungkapkan cinta kepada orang yang halal. Ya itu, Mas Prasetyo.
Oke, jadi ingat ya teman-teman semuanya, Valentine's Day itu lain budaya kita. Dan memang sebagai ya, agama Islam harusnya kita untuk tidak merayakan Valentine's Day tersebut. Nah ini Ustadz ada pertanyaan lagi. Ya untuk teman-teman semuanya silahkan dipersiapkan pertanyaannya ya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Usia saya masih belasan tahun, sama Ustadz. Dan saya masih SMA. Dan saya suka sama satu ikhwan dari awal SMP sampai saat ini. Keluarga saya udah tahu bahwa saya suka sama ikhwan tersebut dan memperbolehkan. Sedangkan ikhwan tersebut dan keluarganya belum tahu saya suka. Salahkah apabila saya mengharapkan suatu saat nanti saya bisa dibersamakan bersama ikhwan tersebut? Syukran Ustaz. Ya. Pertanyaannya salahkah? Jawabannya tidak. Ya. Ya, salah kan? Ya, jawabannya tidak, kan tidak salah. Mengharapkan itu ya nggak salah. Saya menduga nih, tapi ini sifatnya masih menduga. Siti Hajar, ya istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan pembantu dari Siti Sarah ya, tinggal bersama Nabi Ibrahim itu sama Nabi Ibrahim dan berharap dinikahi, dan ternyata memang betul kan akhirnya dinikahi. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja. Fatimah kira-kira apakah nggak berharap kepada Sayyidina Ali? Berharap itu, boleh itu. Berharap akan bersama. Yang salah adalah kita membiarkan hati kita atau pikiran kita itu dikendalikan oleh perasaan tersebut. Kecuali nekat, kayak saya termasuk yang nekat. Saya juga punya teman yang, ada dua yang saya kenal yang cukup nekat. Yang menikahnya itu di umur 17 atau 18 gitu. Berani sih dia, berani. Ada dua orang yang saya kenal seperti itu. Intinya jangan sampai rusak lah gara-gara pikiran seperti itu. Jadi kuncinya apabila pikiran tersebut sudah mulai mengganggu, sudah mulai mengacaukan hal-hal positif, membuat kita banyak ngelamun, ya udahlah, nggak perlu dihapus memang perasaannya, tapi sadari aja deh bahwa itu tidak sehat dan itu harus dibenahi, harus disehatkan itu dengan cara lebih banyak lakukan aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Ngapain waktu kita kuras untuk hal-hal yang nggak perlu. Cuma yang perlu ditekankan, tadi kan pertanyaannya boleh atau tidak, bukan baik atau tidak, ya. Nah kalau baik atau tidak, kalau boleh atau tidak, jawabannya boleh. Baik atau tidak, jawabannya itu sangat tergantung dari keadaannya. Ya, bisa dilihat-lihat kemungkinannya. Apabila kemungkinannya baik, apa kemungkinannya besar untuk bisa terwujud, ya nggak apa-apa, bagus. Apabila ternyata kemungkinannya sangat kecil, ya nggak usah dibiarkan harapan itu ada. Karena apa? Semakin tinggi ekspektasi, maka akan semakin besar rasa kecewa. Semakin tinggi harapan, semakin besar rasa kecewa. Semakin besar rasa sakit ketika itu tidak terwujud. Jadi daripada sakit, mending gak usah terlalu banyak berharap. Serahkan semuanya kepada Allah. Di antara amalan yang sering saya lakukan, amalan ini terhadap apapun ya, terhadap apapun. Terhadap pelajaran, terhadap perasaan, terhadap masalah. Nah 3 ini, pelajaran, perasaan, masalah. Saya selalu nitip sama Allah. Kalau saya belajar, saya tahu saya gampang lupa, saya titip sama Allah. Ya Allah, ulun titipkan apa yang ulun pelajari ini kepada pian. Nanti ya Allah ketika ulun perlu dengan pelajaran ini, mohon tolong pian kembalikan dulu kepada ulun agar ulun ingat. Itu satu hal yang saya titipkan. Yang kedua, kalau saya punya masalah, ya Allah ulun punya masalah yang saat ini ulun tidak sanggup menyelesaikannya. Ulun titipkan kepada pian, ya Allah, kalau pian berkenan tolong selesaikan. Itu yang kedua. Sama yang ketiga biasanya, kalau saya ada rasa sesuatu kepada lawan jenis misalnya, ya, saya titip sama Allah. Ya Allah, ulun titip perasaan ini kepada Engkau ya Allah. Kalau memang Engkau menghendaki bersatu, satukan nanti. Kalau enggak, ya udah, titipan ini perlahan-lahan dihilangkan ya Allah. Perasaan ini perlahan-lahan dihilangkan. Ada doanya yang bagus tuh, tapi doanya maksa nih ya. Doanya bagus. Ya Allah, kalau dia jodohku, dekatkan sedekat-dekatnya. Nah, kalau dia bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Nah, itu agak maksa doanya. Lebih maksa lagi, kalau ternyata dia memang tidak bisa berjodoh denganku, maka tolong jangan biarkan dia berjodoh dengan yang lain. Nah, itu lebih maksa lagi tuh. Jahat sekali itu doanya. Ya, boleh berharap, tapi jangan sampai itu merusak. Kalau sudah merusak, pastikan itu cinta yang tidak produktif. Ya, itu cinta yang tidak produktif. Ya, silakan. Apa sudah
sebenarnya pasti terjawab ya, karena pertanyaannya cuma salah atau tidak, saya jawab tidak salah, itu aja. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana cara menjaga cinta di antara suami dan istri agar terus tumbuh? Pakai kapur barus, insya Allah awet. kamper. Ini teoritis tapi ya, tapi praktek juga sih saya. Cuman saya selalu takut diberi pertanyaan seperti ini dan menjawab seperti ini, saya selalu takut. Bukan ketika saya menyampaikan ini bukan berarti saya menyampaikan bahwa keluarga saya, kehidupan rumah tangga saya akan selalu baik-baik saja. Saya selalu disclaimer bahwa itu tidak saya jamin gitu. Karena bukan saya yang bisa menjamin itu. Itu masa depan dan saya tidak tahu. Yang saya bisa lakukan adalah menjaga itu saja ya. Jadi jangan sampai ini seperti jadi jaminan. Jangan, ini bukan jaminan. Nah, cuma yang saya lakukan gini. Ini untuk rumah tangga ya. Banyak orang berpikir bahwa masalah dalam rumah tangga harus dihindari. Nah, ternyata orang-orang yang ketika dia menghindari masalah yang terjadi, ketika dia ada pertengkaran, kemudian dia diam, nggak diungkap, nggak diselesaikan dengan tujuan menghindari pertengkaran, itu lebih rawan untuk tidak tumbuh cintanya, lebih rawan untuk hilang pada akhirnya cintanya. Akan terjadi ledakan. Saya menemukan kasus ini di beberapa kali dari orang-orang yang saya kenal. Jadi kayak ketika tidak ada potensi pertengkaran, itu dihindari oleh mereka, dihindari, bukan dihadapi untuk diselesaikan. Makanya saya sering bilang sama istri, ya kita kalau ada masalah ya bertengkar nggak apa-apa, bertengkar itu baik, bertengkar itu baik. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita melanjutkan setelah pertengkaran itu, pelajaran apa yang kita dapat setelah pertengkaran itu. Nah, ini maksudnya konteks dalam menumbuhkan cinta kan. Maka ketika kita sudah siap untuk sama-sama menyelesaikan masalah, sebenarnya rasa cinta itu akan lebih mudah untuk tumbuh, akan lebih cepat, akan terus berkembang gitu. Juga banyak orang yang tidak tahu bahwa banyak orang yang berpikir bahwa seharusnya menikah itu dalam keadaan yang serba mapan, sehingga potensi konfliknya kecil. Nah, ini saya nggak setuju. Dari yang saya alami diantaranya ya, walaupun usia pernikahan saya baru 16 tahun, baru mau 16 tahun, masih muda, masih dikit. Jadi pelajarannya masih sedikit saya. Cuma dari yang saya alami, ketika kami menikah dalam keadaan yang betul-betul muda, betul-betul tidak punya penghasilan apa-apa, betul-betul akan masuk ke dalam badai. Ketika saya nikah itu saya tahu saya akan bercebur ke dalam badai. Dan saya mengira saya tidak akan sanggup menghadapi itu. Dan sebagian orang juga mengira hal yang sama. Sebagian orang mengira mereka tidak akan sanggup masuk ke dalam badai pernikahan, masuk ke dalam badai rumah tangga. Yang ternyata ketika dijalani, itu betul-betul berat. Berat ternyata. Nah, ternyata setelah 5 tahun berjalan, ketika 5 tahun berjalan, badai-badai yang dilewati di awal-awal itu ternyata menjadi kayak snack gitu, menjadi kayak bumbu setelah usia pernikahan lebih matang. Ketika ada pertengkaran, misalnya di usia saya sekarang, usia pernikahan saya yang sekarang, udah tahun ke-16 ini, kemudian ada pertengkaran, maka kita akan ngomong kayak gini, Umi gitu, sebaiknya sih kita jangan sampai masalah kayak gini jadi sangat besar gitu, karena apa? Kita pernah melewati masalah yang lebih besar dari ini dulu di awal-awal pernikahan, maka itu kalau kita bisa melewati masalah yang dulu di awal pernikahan sangat besar itu, kita punya masalah ekonomi, kita punya masalah banyak, masalah kuliah dan lain sebagainya, maka harusnya kita bisa melewati masalah yang ada sekarang di hadapan mata kita. Nah, ternyata dengan itu, kenangan-kenangan masa pahit itu akan mempermanis kehidupan di masa yang sudah lebih tua. Banyak orang kebalik, jadi masa manisnya itu di awal dihabiskan, dikuras, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi dihabiskan di awal, sehingga di akhir itu sudah tidak tersisa lagi kemanisan. Di akhir itu yang tersisa adalah kebosanan. Kebosanan yang terjadi, cintanya nggak bisa tumbuh. Ini saya suka nonton ini ya, nonton apa namanya, kayak
apa sih yang sekarang podcast ya, diskusi, apa dialog kayak wawancara gitu. Di sana ada salah satu dialog podcast yang mengundang Onadio, mantan vokalis grup band apa itu ya, aduh masya Allah lupa namanya. Adalah pokoknya grup band zaman dulu. Nah dia tuh baru nikah 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah dia udah menceritakan dia udah kehilangan rasa gitu sama pasangannya. Baru 2 tahun itu udah kehilangan rasa. Itu karena dia udah kuras habis-habisan itu. Sebelum halal bahkan sudah dia kuras. Nah itu yang pertama. Yang kedua untuk menumbuhkan rasa itu kalau saya sih di antara jimat favorit saya adalah doa. Doa di tempat-tempat paling mustajabah. Doa saya adalah ya Allah setiap hari hadirkanlah faktor yang membuat saya semakin mencintai pasangan saya. Nah, saya minta itu sama Allah. Ya Allah, tiap hari, semakin hari, tambahkanlah faktor yang bisa membuat saya semakin cinta sama pasangan saya. Itu ajaib loh. Bagi kita yang yakin dengan doa, yang sangat megang kuat bahwa doa itu akan bisa menyelesaikan semua masalah, termasuk saya yakin itu. Maka kita akan melihat keajaibannya dari doa itu. Ya. Semakin hari kita heran. Ini istri ini tambah tua tapi kok tambah menarik gitu. Si istri juga mungkin akan berpikir sama kepada suaminya. Ini suamiku tambah tua tapi kok tambah ganteng aja gitu. Karena apa? Setiap hari kita minta kepada Allah tambahkan faktor yang bisa membuat kita semakin sayang sama pasangan kita. Nah, tentu bukan cuma penampilan kan? Bukan cuma wajah, bukan cuma rupa. Ya, sikap. Ya Allah, tambahkan sikap dia yang bikin saya lebih suka sama dia. Lezatkan makanannya, lezatkan masakan yang dia bikin. Apalagi itu. Bahagiakan saat aku bersama dia. Itu minta sama Allah agar diberi hal-hal yang bisa membangkitkan rasa cinta tadi. Saya ngomong ini tentang orang yang menikah sudah 16 tahun gitu. Tentang orang yang sudah menikah 16 tahun. Apalagi kalau teman-teman yang belum menikah yang mungkin akan merasakan manis-manisnya pernikahan di awal itu, tentu akan lebih berguna lagi doa tadi. Ya, saya yang sudah 16 tahun aja, alhamdulillah dengan doa tadi, itu setiap hari semakin tumbuh itu perasaan cintanya. Ya kalau kita berharap pada sesuatu yang alamiah, kayaknya, ini kata teman saya nih, tapi teman saya yang ngomongin udah bercerai dia. Kata dia, seandainya hanya karena rasa cinta saja, maka para suami itu sudah tidak lagi mendatangi istrinya di malam hari. Itu teman saya yang bilang itu. Ya, seandainya hanya berdasarkan rasa cinta saja, maka para suami tidak akan lagi mendatangi istrinya di malam hari. Kalian pasti paham maksud saya. Karena apa kata dia? Bosan kata dia. Itu aja. itu juga orangnya kata dia. Bosan kata dia. Nah itu disebabkan oleh dia tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan. Dia tidak meminta kepada Allah agar ditumbuhkan rasa itu semakin membesar. Ajaib ini ya. Ini hanya berlaku bagi orang yang yakin betul. Bagi para peyakin sejati. Kalau yang keyakinannya masih setengah-setengah, ini masih omong kosong nih. Yang saya sampaikan ini terasa omong kosong. Apa iya sih itu bisa gitu? Mungkin akan berpikir seperti itu. Karena mungkin tips yang diinginkan adalah sering-sering diajak jalan-jalan. Kan kayak gitu ya mungkin. Sering diajak jalan-jalan. Sering dihibur, ajak nonton biskoyop gitu. Bioskop maksudnya. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan kemana. Mungkin itu saran yang diinginkan. Tapi jawaban saya justru bukan itu. Jawaban saya adalah berdoa sama Allah. Karena hati itu, perasaan itu Allah yang kasih. Allah bisa menghadirkan, Allah bisa cabut, Allah bisa menumbuhkan, Allah bisa mengurangi, Allah bisa menambahkan, Allah bisa melemahkan perasaan tersebut. Jadi kepada Allah lah kita minta agar senantiasa tumbuh. Kalau saya diuntungkan sebenarnya, saya diuntungkan dengan kami berdua, saya dan istri maksudnya, itu disibukkan dengan ngurus para santri, disibukkan bersama, sehingga kami menjalankan sesuatu yang sama-sama kami sukai, passion kami gitu, sama-sama kami cintai yang kami kerjakan ini. Kami sering pergi berkemah bersama santri. Nah kami berdua, itu orang yang senang berkemah, senang gunung, senang pantai, senang hutan. Jadi ya terbantu gitu, terbantu. Kami beruntung sih lebih tepatnya, lebih beruntung karena ada pondok ini. Seperti itu. Nah kalian mungkin bisa lah menggunakan cara kalian sendiri-sendiri. Apa misalnya? Kesukaannya apa? Nonton. Ya udah jalankan. Tapi yang paling penting menurut saya tadi adalah itu tadi doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Bahkan saya sendiri masih berdoa loh. Doa saya adalah ya Allah
kalau bisa jangan pisahkan. Itu saya saking ragunya dengan diri saya sendiri. Saking ragunya. Saya takut itu. Punya kekhawatiran itu. Karena masa depan bukan milik saya. Takdir bukan milik saya. Takdir milik Allah. Saya nggak berani jamin di hadapan kalian bahwa saya yang ngomong ini akan selalu baik-baik saja hubungannya. Enggak, saya nggak berani jamin. Saya nggak berani jamin. Terlalu naif kalau berani menjamin. Terlalu sombong bahkan. Terlalu sombong kalau menjamin bahwa yang saya berbicara kayak gini lalu saya pasti akan baik-baik saja. Enggak. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikuatkan. Mudah-mudahan dihilangkan dari kebosanan, dari kejenuhan. Saya sendiri sudah merasakan. Ya, tips nih. Mungkin di antara, saya lihat nih di antara audiens nih juga ada yang sudah berkeluarga banyak nih. Ya. Nah itu tipsnya tuh. Doa. Jangan remehkan doa. Ya Mas Prasetyo. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Afwan Nabi, oh ini kayaknya murid Ustaz Sarbaini nih. Afwan Nabi, mohon Oh bukan, kalau tips-tipsnya santri. untuk menjaga atau mengendalikan perasaan Ya. dengan baik dan benar. Tips untuk menjaga atau mengendalikan perasaan dengan baik dan benar, terutama untuk pelajar. Ya. Ini bukan dari santri, karena santri saya semuanya sedang di masjid. Jadi sedang ikut taklim bersama Umi. Ya, cara menjaga perasaan yang baik dan benar ketika masih pelajar. Yang pertama, jangan dibiarkan dia membesar. Jangan dibiarkan dia membesar. Ya. Biarkan dia ada, tapi jangan dibiarkan membesar. Artinya faktor-faktor yang bisa membuat dia membesar itu yang harus dihindari. Faktor-faktornya itu. Sering ketemu misalnya. Mungkin pelajar atau santri gitu ya. Sering ketemu dikurangi. Ataupun kalau ketemu, faktor apa yang membuat kita suka? Ngelihat, tundukkan. Itulah kenapa Islam mengajarkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita. Apabila faktornya itu karena mendengar suara, ya kurang-kurangi mendengar suara. Hindari hal-hal yang bisa membangkitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, alihkan dengan sesuatu yang produktif. Saya punya teman yang ini ya, yang dikasih Allah ujian, musibah atau ujian saya nggak tahu. Dia kehilangan pasangannya karena ya harus berpisah lah gitu. Jadi kata dia, rasa sakitnya itu ketika teringat pasangan atau mantan pasangan ya, mantan istri atau mantan suami, saya nggak mau spesifik di sini. Tapi maksudnya itu sudah bukan pacaran ya, mereka menikah gitu, tapi kemudian harus berpisah. Ternyata rasa sakitnya itu akan semakin mendalam ketika sedang tidak ada kesibukan. Nah, kesimpulannya memang kesibukan itu bisa mengalihkan dari perasaan-perasaan yang negatif. Termasuk perasaan-perasaan yang belum pada tempatnya, belum waktunya. Kayak santri tadi, kalau banyak ngelamun, banyak santainya, mungkin dia akan berat untuk mengelola perasaan. Tapi kalau dia sibukkan, nah tapi jangan juga ya sibuknya sibuk bersama si dia. Nah itu jadi repot juga sibuknya. Nah itu ya. Jadi oh iya tentu jangan lupa doa sama Allah. Nah ada sih tips yang ini mungkin nggak terlalu disukai ya oleh anak-anak muda, yaitu ungkap ini kepada orang tua atau guru kalian. Ungkap kepada orang tua atau guru kalian. Kenapa? Dengan mengungkap itu ternyata meringankan. Ya, saya sudah deklarasi saya. Kata saya kepada anak saya kan udah remaja tuh, udah mau SMA. Ya saya bilang kalau di antara kalian ada yang sudah mulai suka dengan lawan jenis, jangan cerita ke orang dulu, cerita ke Abi dulu. Jangan cerita ke orang, jangan cerita ke teman, jangan ditulis di buku harian, cerita ke Abi. Nah, akhirnya ya memang berani mereka cerita. Penyebabnya kenapa para santri atau para pelajar, saya bilang para pelajar umum aja ya, saya nggak mau santri karena saya punya santri di sini. Kenapa mereka banyak yang menyalurkan cintanya secara tidak benar? Ya, karena mereka tidak dapat tempat cerita di rumahnya. Mereka tidak bisa cerita kepada orang tuanya karena tabu mungkin. Cerita kepada orang tua tabu. Orang tua mungkin marah gitu anaknya. Wah, kamu belum cukup umur, nggak usah bahas kayak gitu. Ya mau gimana, dia udah balik, dia udah remaja, dia udah tahu rasanya cinta. Ya nggak boleh marah lah orang tuanya ketika anaknya mengakui bahwa dia menyukai. Justru ketika orang tua marah,
saat atau tidak memberi tempat kepada anaknya untuk cerita, disitulah anak akan bercerita ke lain dan dia akan mendapatkan solusi yang buruk dari temannya. Jadi kamu tembak aja, pacaran aja, backstreet aja di belakang nggak usah ketahuan orang tua. Nah, akhirnya gitu. Coba kalau orang tuanya memberi kesempatan untuk si anak mengakui perasaannya, maka itu akan lebih mudah. Alhamdulillah, kenapa saya bisa melakukan itu kepada anak saya? Karena waktu saya remaja juga saya diperlakukan kayak gitu oleh ibu saya. Ketika ada yang saya suka, saya cerita sama beliau. Ketika ada yang suka sama saya cerita sama beliau. Dan hati jadi tenang gitu. Nggak perlu pacaran jadinya. Nggak perlu disalurkan secara negatif. Nah ini penting. Cerita ke orang tua atau ke guru. Itu deh yang bisa saya sampaikan. Tadi ada yang mau nanya langsung katanya Mas Prasetyo. Nih, Fadil, langsung Fadil. Oke, Assalamualaikum Ustaz Sarbeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya Ustaz, biasanya lakian itu lakian muslim ya, lakian muslim itu mencari binian yang solehah seperti itu. Paling minim tahu di agama kayak itu. Tapi kenapa ada beberapa lakian atau cowok yang malas mendekati binian yang taat pada agama? Maka di dalam surah An-Nur yang tadi ulun baca, itu laki-laki yang baik itu dengan wanita yang baik-baik. Terus sebaliknya, yang buruk dengan yang buruk. Nah, ibaratnya lakian pemabuk pun pasti hendak binian yang baik. Tapi kenapa pasti ada pikiran kada pantas dan lain-lain oleh si binian tersebut. Jadi lakiannya tuh hendak yang kayak apa tuh sebenarnya. Terus ada binian kalau dicat lakian itu yang pintar di agama pasti minder saat kada cocok lah, merasa kada cocok, merasa insecure berdahulu seperti itu. Aku nih lain levelnya seperti itu. Nah dan lain-lain lah pokoknya. Kenapa kalau sudah ada yang kayak itu malah dijauhi saat? Padahal kan ibaratkan tuh nih baik, merasa insecure terlebih dahulu seperti itu. Kenapa kada mencoba dekat aja seperti itu? Kada menjauh dengan jodoh seperti itu. Nah mungkin itu Ustaz pertanyaan doang. Ya Allah, ini rumit banget pertanyaannya jadinya. Sebujurnya awalnya pertanyaannya sederhana, kalau kada dilanjutkan. Pas makin dilanjutkan tadi jadi makin rumit untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan pertama, bukankah harusnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk? Kenapa ada yang suka dengan perempuan yang buruk? Ya itu tadi karena dia laki-laki yang buruk. Ya, al-khabithinil khabithin, al-khabithinil khabisat ya. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk juga. Itu sudah rumusnya gitu. Ada hadis dari Nabi SAW, jiwa itu seperti tentara. Apabila nyambung kodenya, maka akan nyambung hatinya. Itu hadis Nabi. Maksudnya jiwa seperti tentara itu, hati kita itu, dia akan klop dengan orang yang memiliki ada faktor-faktor kesamaan. Misalnya sama hobi, misalnya sama passion, atau misalnya adalah faktor-faktor yang menyamakan mereka. Maka wajar aja kalau ada laki-laki nakal yang tidak ingin wanita solehah, ya wajar karena memang seleranya bukan seperti itu. Kalau kalian lihat yang suka mengoprek-oprek tempat sampah itu, yaitu adalah anjing gitu. Paham nggak maksudnya? Yang suka mengoprek-oprek tempat sampah itu anjing gitu. Artinya yang suka yang kotor-kotor ya kotor juga gitu. Najis kan dia anjing itu. Suka yang kotor-kotor juga dia. Itu menggambarkan aja sih bahwa ya jangan diharap lah gitu laki-laki yang buruk itu pengen sama perempuan yang solehah. Nggak nyambung jiwanya. Jiwa mereka tuh nggak satu frekuensi gitu. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa yang mau dapat jodoh yang baik ya ke tempat yang baik-baik, ya kayak di masjid, ya kayak di majelis taklim, dapatnya seperti itu. Insya Allah dapatnya yang baik-baik juga. Yang rajin ke masjid dapatnya yang ke masjid juga. Yang Agim Abdullah Gimnastir, Kiai Haji Abdullah Gimnastir, itu katanya membuat terpesona Teh Ninih Mutmainah, istri pertama beliau, yang kemudian berubah jadi istri kedua katanya. Istri pertama beliau
Teh Ninih Mutmainnah itu Masya Allah terpesona dengan Agim hanya karena satu faktor. Setiap beliau turun dan naik angkot itu selalu tidak pernah ketinggalan baca bismillah. Itu karena jiwanya nyambung nih. Jiwa Teh Ninih itu taat pada Allah, jiwanya Agim itu taat pada Allah. Nyambung, gampang sekali Allah menyatukan hanya karena sering mendengar Agim baca bismillah gitu ketika naik ke angkot gitu. Jadi itu bukan hal yang aneh gitu. Bukan hal yang aneh. Kalau laki-laki yang baik pengennya perempuan yang baik. Lalu kenapa Ustadz misalnya ada laki-laki yang baik ngechat perempuan yang kurang baik, lalu perempuan yang insecure? Jadi pertanyaan, ini kok laki-laki baik kok ngechat perempuan kurang baik ini? Ini ada apa dengan laki-laki baik ini? Ya, ngechat perempuan baik aja, kalau modus itu udah jelek niatnya tuh, udah nggak bagus. Ya, apalagi ngechat perempuan nggak baik, apa yang dicari dari sana gitu? Ya wajar kalau perempuannya insecure, ya baguslah gitu. Jangan sampai perempuannya jadi pede, kemudian nanti malah jadinya pacaran sama laki-laki baik tadi jadi rusak. Itu pertanyaan aneh kan. Kok bisa gitu laki-laki itu ngechat kepada perempuan yang nggak baik gitu. Jalurnya nggak gitu sih sebenarnya. Jalurnya nggak gitu. Jalur yang bagus itu kayak di film di video klipnya Nata Reza tuh, ya, yang bolehkah aku mengenalmu, kata Nata Reza. Jawab perempuannya dengan sangat tegas, tanyakan itu kepada orang yang lebih berhak atas diriku. Dikasih kartu nama orang tuanya. Nah, itu solusi yang bagus, itu jalur yang benar. Jadi bukan dengan ngechat. Apakah ini ada pernah nih terjadi, ada seorang ikhwan ngomel-ngomel ke saya gara-gara dia ngechat akhwatnya nolak. Lalu si ikhwan ini gembar-gembor bilang bahwa itu perempuan Jar, akhwat Jar. Ada laki-laki baik datang ditolak Jar. Bukan langsung itu pakai hadis. Bukankah Rasulullah pernah bersabda apabila datang seorang laki-laki soleh untukmu untuk melamar anakmu, maka jangan ditolak karena kalau menolak itu akan jadi fitnah. Langsung si laki-laki yang ditolak tadi menggunakan hadis tadi sebagai senjata untuk mengungkapkan kekecewaannya gara-gara ditolak. Nah, saya langsung tanya sama dia, oh jadi yang soleh itu kamu ya gitu. Jadi kamu orang soleh ya, oh pantas gitu. Kamu orang soleh ternyata. Jadi orang soleh dengan orang merasa soleh itu beda ya. Perempuan menolak kita belum tentu karena perempuan itu menolak orang soleh. Bisa jadi perempuan itu menolak orang yang sedang merasa soleh. Kita nggak soleh sebenarnya, tapi kita merasa soleh. Lalu ketika ditolak, kita merasa perempuan tersebut, wah ini menolak orang soleh nih, fitnah nih nanti nih keluarganya nih, kena musibah nih, kena bala nih, menolak orang soleh. Ya, yang soleh siapa? Yang bilang kita soleh siapa? Itu kan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, nggak usah berharap dengan perempuan yang tidak baik tadi. Nah, itu ada yang komen tuh, sebagai korban ikhwan begitu, saya ikut ngakak. ada akhwat yang komen. Betul tuh kan, berarti ada tuh yang begitu. Emang terjadi itu. Ya, emang terjadi. Ya. Gimana nih, Mas siapa tuh? Fadil. Alhamdulillah Ustaz, terjawab. Alhamdulillah. Ya, ini saya sekalian minta maaf dua hal ya. Yang pertama, di kamera kok kayak minum pakai tangan kiri saya ya, di kamera. Padahal tangan kanan tadi. Kemudian yang kedua, ini agak gagap. Kalau kecapean gini ngomong saya itu agak belibet gitu. Agak kurang teratur. Mungkin kalau kalian perhatikan dari tadi beberapa kata itu kayak salah gitu. Kalau kecapean gitu. Jadi saya mohon maaf ya. Agak kurang runut juga bicara saya kalau kecapean. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, gimana teman-teman? Ada yang nanya lagi nggak? Oke. Sepertinya nggak ada, Sat, karena mungkin kan sudah kelelahan juga, Sat, ya. Insya Allah sudah menyempatkan waktunya juga untuk menemani kita pada malam hari ini. Nah, jadi untuk yang terakhir, Ustaz, mungkin bisa kasih closing statement kepada kita semuanya, yang mungkin sebagai ada yang di pemuda-mudi atau bahkan yang ini sudah berkeluarga juga, Ustaz. Silakan, Ustaz. Karena judulnya tadi adalah Caraku Mencintaimu,
Maka sebagai seorang muslim, cara kita mencintai itu adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencintai dengan cara yang diinginkan oleh orang-orang kafir, dengan cara yang dicontohkan oleh orang-orang kafir. Makanya kayak modus-modus jelek tadi itu tolong ditinggalkan, jangan lagi. Tadi ada akhwat yang komentar, sebagai korban dari ikhwan yang seperti itu saya ikut ngakak, kata si akhwat tadi. Nah itu tolong, kasihan para akhwat ini, jangan dimodusi, jangan di PHPI gitu. Insya Allah sebenarnya kalau ini saya dapat nasihat dari salah seorang, bukan nasihatnya, dapat ungkapan dari salah seorang kawan. Ketika kita mencintai seseorang, kita serahkan rasa cinta itu kepada Allah, dan kita berharap Allah memberikannya kepada kita, menyatukan kita dengan orang tersebut, maka ketika harapannya kepada Allah, kita nggak akan marah. Karena apa? Masa kita marah sama Allah? Masa kita kecewa sama Allah? Kan nggak mungkin. Jadi ya serahkan kepada Allah. Ketika Allah berikan, kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ketika tidak Allah berikan, kita yakin bahwa Allah akan memberi yang jauh lebih baik dari itu. Sebagai penutupnya ya, ini cerita nggak panjang insya Allah. Mungkin di antara wali santri yang hadir di sini tahu tuh kejadiannya. Ini yang konteks yang lebih sempit ya, bukan kepada lawan jenis, kepada barang aja. Bahwa Allah itu bisa menggantikan yang lebih baik daripada yang kita korbankan. Salah satu ustadzah kami baru saja 2 hari lalu kalau nggak salah itu kehilangan handphone. Padahal handphone tersebut ya sangat diperlukan karena beliau salah satu ustadzah inti, salah satu ustadzah kunci di pondok. Yang wali santri itu selalu menghubungi ke beliau. Handphonenya hilang, nggak terlalu mahal, harga sekitar 3.600.000 waktu belinya, hilang. Kemudian ketika hilang langsung saya umumkan di grup wali santri, juga saya di status saya posting bahwa HP-nya ustadzah tersebut hilang, mohon jangan dulu dihubungi karena yang akan mengangkat adalah orang lain. Nah, ternyata Masya Allah ketika saya minta beliau bersabar kan, saya minta udah sabar aja, insya Allah dapat gantinya yang lebih baik ya. Ternyata betul itu nggak nyampe 1 jam setelah kabar kehilangan HP tersebut beredar, itu langsung ada wali santri yang menghubungi saya. Abi, katanya, saya minta izin mentransfer uang sekian untuk ustadzah tersebut untuk membeli HP baru. Nah itu cepat sekali itu Allah gantinya tuh. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang direncanakan Allah. Kita nggak tahu rencananya, tapi yakin kita bahwa rencananya itu pasti baik. Yang lebih menarik lagi adalah tadi orang yang menemukan HP yang hilang tersebut menelpon dan bermaksud mau mengembalikan. Jadi bayangkan coba. Jadi Allah punya rencana yang jauh-jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jauh-jauh lebih indah. Berkali-kali lebih indah daripada yang kita bayangkan. Insya Allah itu. Nah cerita yang saya sampaikan di akhir itu sangat internal ya, internal kami banget. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ketika kita kehilangan sesuatu karena Allah, kita ridho dengan Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bahkan ternyata yang hilang tadi bisa dikembalikan lagi oleh Allah, plus dapat ganti yang baru. Coba bayangkan. Betapa indahnya. Ketika kita punya perasaan mencintai seseorang, jangan kita biarkan diri kita larut dalam perasaan tersebut, kemudian kita rusak, hancur gara-gara perasaan tersebut tidak bisa terwujud. Ya udah, serahkan saja kepada Allah. Jika Allah berikan, alhamdulillah. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Nanti lebih baik gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari atau menyelisihi apa yang dijanjikannya kepada kita. Amin Allahumma amin. Itu aja Mas Prasetyo, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru. Sama tadi saya bilang saya agak belibet ngomongnya karena kelelahan. Agak kurang runut, saya merasa betul tadi agak kurang, mungkin kalian kurang fokus menyimaknya. Gak apa-apa, mudah-mudahan tetap ada yang bisa ada manfaat yang bisa diterima dari apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung kajian pada malam hari ini. Mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan giveaway ya pada malam hari ini, teman-teman cukup meresum ya apa yang mungkin tadi disampaikan oleh Ustadz Sarba ini. Kemudian teman-teman bisa men-tag akun Instagram Ngaji Banjarbaru dengan tema caraku mencintaimu, dan tag teman dekat ya, tag kelima teman dekat teman-teman semuanya, agar apa yang mungkin teman-teman
dapatkan pada malam hari ini, teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan juga. Mungkin itu saja ya dari saya mewakili teman-teman dari tim Yung Aji Banjarbaru. Salah hilafnya mohon maaf Ustadz, mungkin mengganggu Pian juga, dan Masya Allah Pian masih menyempatkan ya Ustadz ya, dan cukup lama sekali kita nggak ketemu ya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya syukur jazakallah, dan jangan lupa ya teman-teman semuanya, aku follow akun Instagram dari Yung Aji Banjarbaru dan sosial media yang lainnya. Baik, untuk teman-teman semuanya, sampai ketemu di kajian pekanan selanjutnya. Semoga kita sama-sama diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal kebaikan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan atau bahkan kekurangan itu datangnya dari kita sebagai hambanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Sampai ketemu di kajian pekanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi